Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Study with Pandu. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Karena di video kemarin kita kan sempat ngebahas tentang materinya nih. Nah, teman-teman yang belum nonton materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu, kalian boleh nonton videonya terlebih dahulu ya. Untuk videonya aku kasih link di pojok kanan atas ini. Apabila kalian sudah nonton, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini sebuah bis wisata melakukan perjalanan dari kota A ke kota B yang berjarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Kemudian, bis tersebut kembali lagi dari kota B ke kota A dengan rute yang sama. Total waktu perjalanan adalah 5 jam 24 menit. Dan di sini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata bis tersebut pada saat menuju kembali ke kota A. Untuk soal seperti ini bisa kita gambarkan jadi gini ya, biar kita lebih mudah. Di sini ada kota A dan kota B. Bis tersebut pada perjalanan pertama berangkat dari kota A ke kota B. Dan pada perjalanan kedua berangkat dari kota B menuju kota A. Ini perjalanan pertama dan ini perjalanan kedua. Untuk perjalanan pertama, di sini diketahui jarak sama dengan 120 dan kecepatan pertama yaitu 50 km per jam. Di sini yang ditanyakan adalah waktu tempuh perjalanan pertama ya. Untuk mencari waktu tempuh perjalanan pertama, berarti tinggal kita bagi aja nih, S dengan V1-nya. Nanti akan ketemu 120 dibagi dengan 50 km per jam. Maka kita akan menemukan 2,4 jam. Atau 2 jam 24 menit. Nah, karena waktu total perjalanan itu adalah 5 jam 24 menit, yang mana waktu total tersebut atau T total itu didapatkan dari waktu perjalanan pertama ditambah dengan waktu perjalanan kedua. Maka untuk mencari waktu perjalanan kedua itu adalah T total dikurangi dengan T1. Maka kita akan menemukan 5 jam 24 menit dikurangi dengan 2 jam 24 menit. Di sini kita menemukan waktu perjalanan untuk bis tersebut berangkat dari B ke kota A, yaitu 3 jam. Setelah itu, kita akan mencari kecepatan rata-rata bis tersebut berangkat dari kota B menuju kota A. Di sini sudah diketahui S yaitu 120 km dan T2 yaitu 3 jam. Untuk mencari kecepatannya berarti tinggal kita masukkan ke rumus kecepatan yaitu S dibagi dengan T2. Maka kita akan menemukan 120 dibagi dengan 3 jam. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah 40 km per jam. Jawabannya yang D. Begitu ya teman-teman. Untuk soal nomor 2, Eko mudik lebaran dengan naik sepeda motor menempuh jarak 240 km. Pada sepertiga perjalanan awal, kecepatan rata-rata motornya adalah 50 km per jam. Setelah itu ia meningkatkan kecepatan rata-rata motornya sebesar 60%. Jika ia berangkat pukul 6.30, maka Eko akan sampai ke tempat tujuan pada pukul. Untuk soal seperti ini kita gambar aja biar kita lebih paham apa sih yang dimaksud dengan soal tersebut. Di sini aku gambar kota A dan di sini kota B. Jarak dari kota A ke kota B ini adalah 240 km. Sepertiga perjalanan awal nih. Di sini berarti bisa aku tulis perjalanan pertama ya. Dan di sini sisanya adalah perjalanan kedua. Anggap aja ini titik sepertiga perjalanannya ya. Di sini untuk perjalanan pertama bisa kita dapatkan nih jarak perjalanan pertama yaitu adalah
1/3 dari total jarak keseluruhan. Maka di sini akan kita dapatkan 80 km. Kemudian untuk kecepatan perjalanan pertama, yaitu sudah diketahui di soal sebesar 50 km per jam. Nah, untuk perjalanan kedua, berarti sisanya nih 240 dikurangi dengan 80 km. Maka akan ketemu 160 km. Untuk S-nya ya, untuk S. Kemudian untuk kecepatan keduanya nih, untuk kecepatan perjalanan kedua. Di sini di soal diketahui kecepatan rata-rata motornya itu meningkat sebesar 60%. Maka di sini bisa aku tuliskan 160% dikali dengan 50 km per jam. Maka kita akan menemukan kecepatan untuk perjalanan kedua yaitu sebesar 80 km per jam. Nah, di sini kita sudah dapat variabel-variabelnya ya teman-teman. Berarti untuk mencari waktu tinggal kita masukin aja nih. Untuk waktu perjalanan pertama, berarti S1 dibagi dengan V1, 80 dibagi dengan 50. Maka kita akan menemukan 1,6 jam. Atau 1 jam 36 menit. Nah, untuk mencari T2, itu rumusnya berarti S2 dibagi dengan V2. Maka kita akan menemukan 160 dibagi dengan 80 akan ketemu 2 jam. Waktu total perjalanan, berarti di sini T1 ditambah dengan T2. Kita akan menemukan 1 jam 36 menit ditambah dengan 2 jam. Waktu totalnya berarti 3 jam 36 menit. Karena si Eko ini berangkat pukul 6.30, berarti tinggal kita tambahkan aja nih. 6.30 ditambah dengan 3 jam 36 menit. Maka kita akan menemukan jawabannya yaitu 10.06. Jadi jawabannya yang C. Untuk soal nomor 3. Bani bersepeda dari kota X ke kota Y dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian kembali lagi ke kota X dengan kecepatan 20 km per jam. Jika X adalah kecepatan rata-rata bersepeda Bani dan Y adalah 2,62/3 km per jam, maka hubungan antara X dan Y adalah... Nah, di sini teman-teman ada sedikit tips khusus nih. Apabila kita ingin mencari kecepatan rata-rata, tapi hanya diketahui 2 kecepatan saja. Nah, di situ ada sedikit tips khususnya, yaitu 2 dikali dengan V1 kali V2 dibagi dengan V1 plus V2. Ini rumusnya ya. Nah, setelah kita tahu rumus untuk mencari kecepatan rata-rata, tinggal kita masukkan aja nih. Di sini 2 dikali V1-nya adalah 40 dikali 20 dibagi dengan V1 tambah V2, 40 tambah 20 yaitu 60. Bisa kita sederhanakan, ini sisa 3. Maka kita akan menemukan kecepatan rata-rata untuk X itu adalah 80/3 atau X sama dengan 262/3 km per jam. Di sini bisa kita langsung tentukan ya hubungan antara X dan Y. Karena Y itu nilainya juga sama 262/3 km per jam, maka hubungan antara X dan Y itu adalah X sama dengan Y. Jadi jawabannya yang C. Untuk soal nomor 4. Jika Abu memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 24 km per jam, maka ia akan terlambat 15 menit. Tetapi, jika ia memacu motornya dengan kecepatan 36 km per jam, maka ia akan sampai 10 menit lebih awal. Berapa jarak tempuh rumah Abu ke kantor? Untuk soal ini kaitannya sama dengan soal susul-menyusul nih.
di mana jarak yang sudah diketahui itu adalah sama, yaitu SA sama dengan SB, atau VA/TA sama dengan VB TB. Di sini untuk kecepatan yang pertama nih, kita langsung masukin aja ya. Untuk kecepatan yang pertama itu adalah 24 km per jam. Kemudian waktunya adalah T plus 1/4. Kenapa 1/4? Karena apabila si Abu memacu motornya dengan kecepatan 24 km per jam, maka dia akan terlambat 15 menit. Terlambat 15 menit di sini kan berarti artinya dia molor ya, atau waktunya bertambah. Maka di sini bisa aku tulis 1/4, karena 1/4 itu sama dengan 15 menit. Atau 1/4 jam. Nah, untuk kecepatan yang kedua nih, VB yaitu 36 dikali dengan T min 1/6. Kenapa T1/6? Karena apabila si Abu memacu motornya dengan kecepatan 36 km per jam, maka dia akan tiba 10 menit lebih awal. Tiba 10 menit lebih awal itu berarti dia tiba lebih cepat nih. Lebih cepat. Atau waktunya dia berkurang. Jadi di situ aku masukin T min 1/6 karena 10 menit itu nilainya sama dengan 1/6 jam. Seperti itu teman-teman. Setelah itu kita tinggal masukin aja nih. Di sini akan ketemu 24T plus 6 sama dengan 36T dikurangi 6. 36T dikurangi 24T itu akan ketemu 12T sama dengan 6 plus 6, 12. Maka akan ketemu T perjalanan yaitu 1 jam. Setelah kita menemukan T, tinggal kita masukin aja nih ke salah satu rumus ini. Boleh VATA, boleh VBTB. Kita coba masukkan ke yang ini aja ya. Karena nilainya nanti tetap sama. Di sini 24 dikali T plus 1/4. Maka kita akan menemukan 24 dikali dengan 1 plus 1/4. Atau 24 dikali 5/4. Bisa kita sederhanakan. Ini ketemu 6, maka jarak rumah Abu ke kantor itu adalah 30 km. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah yang C. Untuk soal nomor 5. Nah, sebenarnya untuk soal nomor 5 ini ada rumus cepatnya nih, teman-teman. Jadi di sini aku bakal ngajak kalian berpikir cepat dan berpikir terstruktur terlebih dahulu. Supaya kita lebih paham makna dan konsep dari soal kecepatan, jarak, dan waktu ini. Di sini kecepatan Harry berlari adalah 3 kali kecepatan Zainal berjalan. Di situ bisa kita tulis VH itu sama dengan 3VZ. Oke ya, ini untuk clue yang pertama. Terus kemudian untuk clue yang kedua, si Zainal ini menyelesaikan ujian pada pukul 11.30 dan kemudian berjalan pulang. Jika Harry menyelesaikan ujian pukul 11.36, nah di sini berarti T yang dialami oleh si Zainal itu 6 menit lebih awal nih. Atau TZ itu sama dengan T plus 1/10. Kenapa 1/10? Karena 6 menit. 6 menit di sini itu kan nilainya sama dengan 1/10 jam. Begitu ya teman-teman. Setelah kita tahu dua clue ini, berarti tinggal kita masukin aja nih. Dan soal seperti ini itu konsepnya sama dengan soal susul menyusul. Di mana SA itu sama dengan SB. Atau di sini bisa kita aplikasikan SZ untuk Zainal itu sama dengan S untuk Harry. SZ di sini berarti VZ kali TZ sama dengan VH dikali dengan
TH. Di sini bisa kita tulis VZ dan TZ-nya di sini diketahui dalam soal T plus 1/10 sama dengan VH di sini 3VZ dikali dengan T. VZ sama VZ bisa kita coret, ketemulah T plus 1/10 sama dengan 3T. 2T sama dengan 1/10 atau T sama dengan 1/20 jam. Atau nilainya sama dengan 1/20 dikali dengan 60 menit, yaitu 3 menit. Nah, 3 menit ini kita tambahkan ke waktunya si Harry. Karena di sini variabelnya sudah T ya. Karena si Harry tadi menyelesaikan ujian pukul 11.36 dan waktu menyusulnya si Harry itu selama 3 menit, berarti tinggal kita tambah aja nih. Maka pada pukul 11.39 lah si Harry ini dapat menyusul si Zainal. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah A. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ada sih rumus cepat untuk soal seperti ini, Mas? Jadi ada nih, teman-teman. Di sini bisa aku tulis, di sini kecepatan Harry-nya berlari kan 3 kali ya. Berarti 3 ini tinggal kita kurangi 1, 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Terus kemudian waktunya dari 11.36 dengan 11.30. Kita tinggal cari selisihnya aja. Di sini selisihnya 6 menit. 6 menit. Setelah kita mendapatkan dua variabel ini, tinggal kita bagi aja nih teman-teman. Yaitu 6 dibagi dengan 2, itu nilainya 3 menit. Nah, 3 menit ini tinggal kita tambahkan ke waktu yang terakhir. Hasilnya akan sama, yaitu 11.39. Gitu teman-teman. Jadi kupikir pembahasan soal kali ini cukup sekian dulu. Apabila kalian suka video ini, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian supaya ilmu yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video materi dan video pembahasan soal lainnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.